Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya kita ketemu lagi dan kali ini aku akan bahas sesuatu yang beda. Kalau kemarin kita bahas mengenai sosok ayahanda Ibrahim alaihissalam, kali ini aku akan ngobrolin soal cewek-cewek ya. Karena ini juga jadi satu hal yang sering ditagih sama teman-teman Herstory. Selalu aja mereka nanya, "Teh kapan dong gitu ya, untuk ngobrolin mengenai perempuan-perempuan kece yang ada di zaman dahulu gitu ya, zaman ketika Rasulullah masih hidup gitu, para sahabiah, para solehah gitu ya, orang-orang yang memang begitu luar biasa di masanya. Dan ini semoga menjadi sebuah teladan bagi kita sebagai seorang muslimah. Nah, hari ini aku akan membuka satu seri, namanya seri para putri Rasulullah. Jadi kita akan bahas seluruh putri dari Rasulullah, semuanya memang ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada Zainab binti Muhammad, yang kedua adalah Ruqayyah, yang ketiga Ummu Kulsum, dan yang keempat ada Fatimah. Nah, kita akan bahas mereka satu persatu, dan kali ini, di episode ini aku akan membuka seri ini dengan membicarakan mengenai sosok yang menjadi kalau sekarang gitu ya, ini mungkin kisahnya bisa menjadi satu novel romantis ya, satu film yang itu begitu drama percintaannya luar biasa ya gitu. Nah, sosok ini adalah Zainab binti Muhammad. Zainab binti Muhammad merupakan anak pertama dari Rasulullah dan dilahirkan ketika Rasulullah pada saat itu berumur 30 tahun. Jadi usia Rasulullah masih muda ya, terbilang muda, 30 tahun, dan punya seorang anak perdana, dia adalah Zainab. Zainab ini sebagaimana karakteristik dari seorang anak pertama, dia punya tanggung jawab terhadap keluarganya, dia firm, dia tangguh, dia juga ikut mengelola rumah gitu ya, karena dia akan jadi sosok atau figur bagi adik-adiknya. Jadi kita bisa bayangkan Zainab binti Muhammad adalah sosok yang berani, yang dia juga bertanggung jawab dan cool gitu ya, karena dia punya adik-adik gitu, yang dia harus dijadikan menjadi sebuah contoh bagi mereka seperti itu. Zainab ini tentunya tumbuh menjadi seorang gadis yang percaya diri karena memang di lingkungannya keluarganya dikenal sebagai keluarga yang perfect ya. Sebab dia punya seorang ibu, Khadijah binti Khuwailid, yang dikenal oleh para penduduk Mekah sebagai sosok sang dewi gitu ya. The Queen disebutnya, Queen of Mekah. Itu adalah Khadijah, atau bahkan dikatakan sebagai At-Thahiro, sang suci gitu. Saking sosok Khadijah ini sosok yang luar biasa pada zamannya. Dia adalah seorang businesswoman. Dia juga mengelola kerajaan bisnis gitu. Jadi bukan sekedar bisnis tapi sebuah kerajaan bisnis. Kemudian dia pandai dalam menganalisa orang. Makanya sangat selektif ketika mencari karyawan. Ibunya ini sangat menjaga kesucian dirinya, makanya disebut dengan At-Thahiro gitu, sang suci. Karena memang di zaman itu ketika para perempuan itu dengan sedemikian rendahnya gitu ya dinilai oleh orang-orang gitu, dan bahkan mereka berzina dan lain sebagainya. Nah, Khadijah adalah sosok yang sangat menjaga kehormatannya, dan bahkan selain menjaga kehormatannya, dia juga terpelajar gitu. Jadi ini sosok yang langka banget seperti itu. Dengan begitu juga kalau kita lihat Rasulullah, ayahnya Zainab, adalah sosok yang luar biasa juga pada zaman itu. Di usianya yang masih muda, sudah ada di jajaran orang-orang penting ya gitu. Bahkan kalau kita lihat sejarah, Rasulullah itu di usia 13 tahun sudah ikut Hilful Fudul, yaitu perkumpulan forum pemuda yang itu sangat concern terhadap kehidupan Mekah, sangat concern terhadap masa depan Mekah gitu. Jadi sangat nasionalis gitu ya. Itu Rasulullah di usia 13 tahun. Jadi ketika akhirnya Rasulullah menikah di usia 25 tahun, orang-orang udah begitu takjub gitu ya dengan pasangan ini. Yang satu At-Thahiro, yang satu Al-Amin gitu. Betapa ini pasangan yang luar biasa perfect. Nah, maka Zainab
tumbuh dengan percaya diri dengan dua orang tua gitu ya, ayah dan ibu yang begitu luar biasa, yang keduanya itu diserap karakteristiknya oleh Zainab. Sampai pada suatu hari gitu ya, tepat pada saat itu usia Nabi Muhammad sekitar 40 tahun, berarti artinya Zainab pada saat itu umurnya 10 tahun dan baru saja melangsungkan pernikahannya gitu ya. Jadi pada saat itu memang menikah di usia 10 tahun menjadi satu hal yang wajar dan tentunya berbeda gitu ya, berbeda antara 10 tahun usianya di masa itu dengan usia 10 tahun di zaman sekarang gitu. Usia 10 tahun di zaman itu sudah dewasa, sudah matang gitu. Dan makanya pada saat itu Zainab dilamar oleh saudaranya sendiri yang masih menjadi sepupunya. Dia adalah anak dari saudara perempuan ibunya sendiri ya, bibi berarti ya, anak dari bibinya. Zainab ini atau saudara perempuan Khadijah namanya adalah Halah gitu. Jadi perawakannya begitu mirip dengan Khadijah, begitu mirip cara berkomunikasinya, nuansanya gitu ya, sama banget sama Khadijah gitu. Dan ini kadang-kadang yang membuat Rasulullah juga ketika Khadijah sudah wafat begitu rindu pada Khadijah, dan setiap kali Halah lewat atau terdengar suara Halah maka dia kembali mengingat Khadijah gitu, saking keduanya begitu mirip gitu. Nah, Halah ini punya anak laki-laki yaitu Abul As, namanya Abul As bin Abu Robi gitu ya. Nah, dan ini adalah sosok yang luar biasa juga, merchant gitu, seorang pedagang, seorang businessman, sehingga pada saat itu Rasulullah karena memang belum ada larangan, dan memang pada saat itu juga belum turun wahyu sebetulnya gitu ya. Jadi pernikahan mereka dilangsungkan dan ini jadi satu kebahagiaan yang luar biasa gitu. Abul Al-As itu adalah orang yang terpelajar, dia businessman, dia kaya, dia terhormat gitu ya. Jadi pada saat itu kehidupan Zainab seperti seolah-olah sangat-sangat sempurna gitu ya. Dia punya suami yang begitu kaya, kemudian mencintai dia, keluarga yang harmonis, bahkan dari pihak mertuanya juga begitu menyayangi dia begitu. Dan ini satu pernikahan yang diimpikan di masa itu gitu. Sampai pada saat itu ketika Abu Al-As suaminya sedang pergi ya untuk berbisnis ya ke Syria atau ke Syam. Nah, pada saat itu kemudian tepat dengan Rasulullah menjadi seorang Rasul gitu ya. Jadi ketika Muhammad mendapatkan wahyu, jadi ketika Muhammad diangkat jadi seorang Rasul bertepatan ketika Abu Al-As sedang pergi untuk berdagang pada saat itu. Nah, Zainab pada saat itu yang tidak meragukan lagi ya bagaimana kredibilitas dari ayah dan ibunya ketika mendengar seruan gitu ya, mendengar dakwah dari Rasulullah sang ayah gitu ya untuk memeluk Islam, untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya penguasa. Maka pada saat itu Zainab dengan tidak ragu sedikit pun memeluk Islam di usianya yang 10 tahun ya. Jadi usia yang masih muda sebetulnya tapi sudah matang gitu, dan dia memutuskan untuk berislam dengan kesadarannya sendiri. Nah, akhirnya pada saat itu berislam gitu ya. Dan akhirnya ketika sudah berselang beberapa lama, pada saat itu suaminya datang, Abu Al-As, kemudian menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda, ada nuansa yang berbeda di Mekah. Ada desas-desus yang mengatakan bahwa ayah mertuanya sudah bikin ulah gitu ya. Ayah mertuanya ngaku sebagai seorang nabi, begini begitu gitu ya. Dan ini menjadi sebuah tekanan juga bagi Abu Al-As pada saat itu. Jadi orang-orang yang kontra terhadap Nabi Muhammad, dan ini adalah golongan dari Bani atau suku dari Abu Al-As sendiri gitu ya. Ada Bani Umayyah dan juga Bani Asad. Nah, mereka sangat tidak suka dengan Rasulullah dan mereka menentang dakwahnya Rasulullah. Jadi Abu Al-As pada saat itu ditekan gitu ya untuk tidak menerima dakwahnya Rasul, karena pada saat itu memang harus fanatik ya sama sukunya sendiri, harus berpegang teguh pada agama nenek moyang, kepada kepercayaan nenek moyang. Dan pada saat itu juga karena Zainab adalah anak dari dedengkot gitu ya, anak dari pimpinan pada saat itu, anak dari Rasulullah yang menjadi pimpinan dakwah gitu ya. Nah, maka
Abu al-As juga didesak oleh keluarga besarnya, oleh sukunya untuk menceraikan Zainab. Karena apa ya? Rasulullah pada saat itu sudah menimbulkan kekacauan seperti itu. Karena membuat berhala yang selama ini mereka sembah-sembah itu harus ditinggalkan, kemudian sistem kasta atau sistem perbudakan itu dihilangkan, kemudian ada aturan-aturan yang menurut mereka itu menjadi tidak menguntungkan gitu ya. Dan akhirnya ini menimbulkan chaos di Mekah gitu. Nah, Abu al-As ditekan untuk apa? Untuk menceraikan istrinya Zainab. Di satu sisi Abu al-As begitu cinta dengan istrinya, dia juga cinta kepada mertuanya, dia sangat tahu mertuanya ini adalah orang-orang yang sangat kredibel begitu. Dan di satu sisi dia tidak bisa menerima keislamannya karena dia takut ada anggapan orang-orang Bani Asad, kaumnya dan juga Bani Umayyah, bahwa dia memeluk Islam karena dia ingin menyenangkan hati istrinya. Dan ini nggak banget gitu ya, karena pada saat itu nilai seorang perempuan itu rendah gitu. Jadi kalau ada seorang suami menyenangkan hati istrinya tuh kayak nggak banget gitu ya, itu nggak level banget gitu. Makanya di sini Abu al-As sangat ada di satu konflik gitu ya, konflik kepentingan. Dia juga galau gitu ya, apa yang harus dia lakukan. Di satu sisi dia punya gengsi, dia punya pride, dia juga punya tekanan dari lingkungannya, tekanan dari sukunya sendiri. Dan di sisi lain dia mencintai keluarganya, dia mencintai istrinya, dia mencintai mertuanya, dan dia juga sangat percaya terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah. Tapi rupanya pada saat itu Abu al-As tidak bisa berpihak gitu ya, karena orangnya ini suka damai gitu. Jadi orangnya nggak mau cari ribut, nggak mau cari pertengkaran, nggak mau berantem sama orang lain, akhirnya mencari jalan tengah. Abu al-As tetap menikahi Zainab, tidak menceraikan Zainab, tapi juga tidak mau memeluk Islam. Jadi ini posisinya abu-abu gitu ya, karena memang beliau tidak mau cari ribut aja gitu orangnya. Namun dalam hatinya dia sejujurnya mungkin gitu ya, tidak meragukan apa yang dibawa oleh Rasulullah, tapi dia tidak mau mengikutinya karena ini bertentangan dengan agama nenek moyangnya, bertentangan dengan keyakinan orang-orang di sukunya, seperti itu. Nah, ini menjadi sebuah dilema yang besar juga bagi Zainab. Kalau kita lihat tadi, seolah-olah hidupnya begitu luar biasa ya, begitu sempurna, begitu perfect, tidak ada kekurangan satu apapun secara duniawi ya. Kehidupan yang begitu jauh dari rasa sulit seperti itu. Namun pada saat ini kita akan lihat bahwa Allah menguji setiap orang, Allah menguji setiap hamba itu dengan kadar yang berbeda-beda gitu. Dengan satu tantangan yang berbeda-beda, dengan kesulitan yang berbeda-beda, dengan hal-hal yang tentu saja karena ini ujian ya akan sulit gitu bagi setiap orang, namun akan berbeda-beda pada setiap orang juga gitu. Jadi kalau kita lihat kehidupan orang lain yang begitu luar biasa, ingat bahwa setiap orang itu diuji. Dan bisa jadi kesempurnaan hidup itu jadi sebuah ujian juga baginya. Begitu juga dengan Zainab. Dia diuji pada saat itu. Orang yang dia cintai, suaminya sendiri, ternyata tidak mau menerima Islam. Begitu juga dengan keluarga besar dari suaminya. Dan ini satu hal yang menyakitkan gitu. Karena dia tahu secara manusiawi, secara sisi insani, mereka secara humanis adalah orang-orang yang baik gitu. Tapi mereka tidak mau mengakui kebenarannya, tidak mau mengakui apa yang dibawa oleh Rasulullah ayahnya gitu. Dan di sisi lain dia meyakini kebenaran, dia meyakini ayahnya, dia meyakini apa yang dibawa oleh ayahnya. Dan ini satu hal yang berseberangan. Ketika apa-apa yang kita cintai ternyata harus berseberangan, ya itu satu hal yang sulit untuk diterima gitu ya. Sampai pada akhirnya orang-orang muslim harus hijrah karena sudah ada perintah hijrah pada saat itu, dan Rasulullah memerintahkan setiap orang yang beriman untuk melakukan hijrah. Nah pada saat itu Zainab, dia sedang ada dalam persimpangan ya, lagi galau gitu. Di sisi lain dia ingin menuruti panggilan imannya, ingin menaati ayahnya dan juga sekaligus Rasulnya, tapi di sisi lain dia sangat mencintai keluarganya, dia sangat mencintai Abu al-As, mencintai suaminya, dia tidak rela melepaskan diri gitu ya. Maka pada saat itu akhirnya gitu ya,
karena memang Abu al-As juga kondisinya tidak mendiskriminasi, tidak melakukan opresi gitu ya, tidak menekan dan melindungi Zainab. Akhirnya Rasulullah memutuskan bahwa Zainab akan tetap tinggal di Mekah bersama dengan keluarga besar Abu al-As, karena Abu al-As akan melindunginya begitu, dan diizinkan untuk tetap menikah karena memang pada saat itu belum ada larangan bagi seorang muslim dan juga seorang yang non muslim untuk menikah, jadi mereka masih diperbolehkan begitu. Nah akhirnya dengan berat hati Rasulullah pergi meninggalkan Mekah gitu ya. Begitu juga dengan orang-orang beriman pada saat itu, dan ini menimbulkan satu hal yang begitu mendalam di hati Zainab. Dia harus kehilangan ayahnya, dia harus kehilangan adik-adiknya, dia harus kehilangan komunitas muslim yang begitu dia cintai gitu ya, yang menjadi seolah-olah satu tubuh dengannya tapi harus terpisah. Jadi kita bayangkan betapa luar biasanya gitu ya konflik yang dialami oleh Zainab. Dan di sisi lain dia harus ada di kota Mekah bersama dengan suaminya, dia dilindungi oleh suaminya sambil juga dia mendengar cemoohan dari kaum Quraisy pada saat itu, orang-orang yang tahu posisi ayahnya, orang-orang yang menentang ayahnya dan senantiasa setiap hari selalu ngomongin ayahnya di depan dia. Jadi kita bayangkan betapa ini adalah satu hal yang begitu menyakitkan bagi Zainab, dan dia harus terus-menerus ada dalam kondisi itu gitu. Situasi yang itu begitu bergesekan dengan keimanannya gitu. Apa yang dicintai, siapa yang dicintai gitu ya, begitu bergesekan gitu. Sehingga sampai pada puncaknya ketika sudah hijrah itu kita tahu ada yang namanya perang Badar. Ini adalah perang pertama yang terjadi dalam sejarah kaum muslimin. Terjadi setelah 1 atau 2 tahun pasca hijrah gitu ya. Dan ini luar biasa gitu karena pada saat itu kaum muslimin hanya berjumlah 313 orang menghadang kaum musyrikin yang berjumlah 1000 orang gitu. Jumlah yang sangat fantastis, tidak bisa dibandingkan. Dan pada saat itu dia harus mendapati kenyataan bahwa suaminya sendiri harus ikut di medan perang itu, harus ikut bertempur dalam Badar. Artinya adalah suaminya akan bertempur dengan ayahnya sendiri. Suami yang dia cintai dengan sepenuh hatinya, dengan jiwa raganya, harus ada di satu pertempuran, dan itu harus satu lawan satu dengan kaum muslimin, dan itu bisa jadi itu adalah ayahnya sendiri, seperti itu. Jadi di sini Zainab begitu cemas, begitu terbebani, begitu gundah hatinya gitu ya, karena ini menjadi satu hal yang buruk gitu ya, mimpi buruk, mimpi paling buruk yang pernah ada di hidupnya. Bahkan dia mengatakan bahwa dia takut jika suatu pagi ketika dia terbangun, dia akan mendapati satu dari 2 hal. Pertama, dia akan jadi seorang janda kalau suaminya yang mati gitu. Atau dia akan menjadi seorang yang yatim piatu karena pada saat itu ayahnya telah meninggal gitu. Atau bisa jadi dia sekaligus ada di posisi yang sama, sudahlah janda dan juga yatim piatu gitu, karena harus kehilangan orang-orang yang dicintai dalam perang itu. Nah maka selama perang ini Zainab begitu menunggu-nunggu gitu ya, apa yang terjadi kepada 2 orang yang dicintainya dalam kondisi yang seperti itu. Dan dia tahu suaminya sangat tidak ingin untuk berperang karena memang didesak gitu ya, desakan-desakan secara sosial gitu ya. Suaminya ini adalah pembesar dan dia punya tanggung jawab terhadap sukunya, dia punya tanggung jawab terhadap Bani Asad dan juga Bani Umayyah, punya tanggung jawab mungkin kalau sekarang kayak wajib militer gitu ya. Nah setiap orang yang itu sehat, laki-laki itu diwajibkan untuk berperang pada saat itu, dan Abu al-As termasuk ke dalam bagian itu gitu, bagian yang diwajibkan untuk berperang, mau suka mau tidak suka, mau terpaksa mau sukarela, pokoknya harus ikut perang. Nah makanya pada saat itu di perang Badar ini akhirnya gitu ya, kita tahu juga bagaimana kisah dari perang Badar, di mana para malaikat turun membantu kaum muslimin dan akhirnya kaum musyrikin mengalami kekalahan, dan ini didengar oleh Zainab gitu. Di sisi lain dia senang, oh kaum muslimin menang gitu, tapi di sisi lain dia juga risau, bagaimana dengan kabar suaminya gitu, gimana kabar suaminya yang itu lagi ada di perang dan berada di pihak yang kalah seperti itu. Dan akhirnya dia
mendengar kabar gitu ya, bahwa ternyata suaminya Abu al-As selamat tapi dijadikan tahanan perang gitu ya, dijadikan tahanan perang, dan ini harus ditebus seperti itu. Jadi kalau mau tawanan perang tuh kalau mau bebas harus ada penebusan seperti itu. Nah, pada saat itu memang orang-orang musyrikin di Mekah juga sudah heboh ngomongin soal tebusan ini gitu ya, harta yang menjadi tebusan ini, dan sekaligus juga mereka mencaci maki dan mencerca ayah dari Zainab gitu. Jadi kondisinya pada saat itu Zainab secara psikologis begitu tertekan ya. Di sisi lain orang-orang Mekah begitu mencaci maki ayahnya, kemudian di satu sisi dia juga cemas dengan suaminya, dan kemudian orang-orang Bani Umayyah dan Bani Asad ini nge-push dirinya untuk menunjukkan loyalitasnya. Sok, kamu sekarang ada di antara kita, kamu di antara orang-orang Mekah, kamu loyalnya ke siapa? Zainab menunjukkan loyalitasnya dengan cara dia ikut memberikan harta tebusan untuk menebus orang-orang kafir yang lagi tertawan di Madinah pada saat itu. Dan harta yang dia berikan adalah harta paling berharga yang dia punya, yaitu sebuah kalung. Kalungnya ini terbuat dari batu onyx ya, dari Yaman, yang ini merupakan pemberian dari ibundanya Khadijah almarhumah gitu ya kepadanya ketika malam pernikahannya gitu. Dan ini jadi satu hal yang begitu berharga bagi Zainab, tapi karena dia mau tidak mau ada di kondisi terjepit, maka dia memberikan si liontinnya ini, kalung berharganya ini, untuk dijadikan sebagai sebuah tebusan gitu, untuk menebus kebebasan suaminya sendiri yang sedang tertawan bersama dengan kaum muslimin pada saat itu. Lalu bagaimana kemudian reaksi Rasulullah dan juga para sahabat ketika mendapati batu onyx ini, mendapati kalung pemberian Khadijah ini ada di tangan Rasulullah sebagai sebuah tebusan bagi seorang yang kafir? Nah, kita akan membahas mengenai reaksi mereka di episode berikutnya ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.